Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi saya yakin juga sama semua pasti sudah mendengar ya bocoran percakapan yang terjadi antara Densu dan Farhad Abbas gitu ya. Tapi yang menarik sebenarnya ya pernyataan dari para netizen dan pernyataan dari kuasa hukum Teh Novi menanggapi bocornya rekaman itu. Jadi menarik untuk reaksi sebenarnya, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, like, komen, dan skip. Teman-teman, kalian pastinya sudah mengetahui adanya bocoran rekaman percakapan antara Bang Densu ya, Densu Margo dengan Farhad Abbas. Saya secara pribadi sangat menyayangkan adanya percakapan tersebut, apalagi sampai direkam dan kemudian bocor ke ruang publik. Tapi tadi malam Bang Densu sudah mengklarifikasi itu, yang dimana katanya tujuan percakapan tersebut untuk menggali informasi lebih dalam lagi kepada Farhad Abbas ya. Kemudian percakapan tersebut juga terjadi sudah 2 bulan lalu sebelum adanya pertikaian antara Bang Densu dengan Farhad Abbas. Jadi itu juga sudah disampaikan ke Teh Novi ya. Jadi ini nanti teman-teman bebas untuk menilai, tapi saya ingin katakan di sini bahwa apa yang dituduhkan kepada Teh Novi itu tidak benar, bahwa Teh Novi menggunakan narkoba itu juga sudah dibuktikan ya, dengan tes urin dan juga tes rambut yang hasilnya negatif ya. Kemudian hal-hal lain yang dituduhkan itu semua tidak benar. Saya hanya ingin mengingatkan buat pihak-pihak yang mencoba menyudutkan Teh Novi untuk tetap berfokus kepada substansi permasalahan yang ada. Saya anggap kalian tidak mampu menghadapi permasalahan ini sehingga kalian mencari-cari kesalahan Teh Novi. Jadi fokuslah dengan substansi yang ada agar ini semua tidak melebar. Dan untuk Teh Novi tetap semangat, karena menjadi orang baik itu tidak mudah. Kami tim hukum daripada Teh Novi akan selalu memberikan pembelaan kepada Teh Novi. Itu saja, terima kasih. Kasus Agus Syedih memasuki babak baru. Kali ini rekaman suara antara Densu dan Farhad, Pablo dan Farhad bocor. Iya, benar. Ini adalah plot twist terbaik di penutupan tahun 2024 ya. Wah, gua gak nyangka banget sih. Kasus Agus Syedih memasuki babak baru. Kali ini rekaman suara antara Densu dan Farhad, Pablo dan Farhad bocor. Di sini kita belajar, gak ada orang yang benar-benar jujur. Gak ada orang yang benar-benar bersih. Mereka sama aja, mereka punya kebohongan tapi dengan caranya masing-masing. Novi salah, Agus salah, Densu salah, Farhad salah. Udahlah, kata gue mah itu uang kasih ke Agus. Karena memang uang itu punya Agus. Orang berdonasi buat Agus, bukan buat yayasan. Yayasan hanya perantara. Orang-orang berdonasi itu bukan hanya untuk pengobatan matanya doang, tapi ada yang berdonasi untuk kebutuhan sehari-harinya dia, tahu untuk makan, pakaian atau apapun itulah. Jadi intinya terserah Agus itu uangnya buat apa. Teh Novi juga salah. Waktu itu kan Densu nanya masalah sistem donasi. Teh Novi jawab, oh itu hanya 3 hari setelah itu masuknya ke rekening yayasan. Loh kok gitu? Orang-orang kan lihat berdonasinya itu untuk Agus bukan buat yayasan. Udahlah, kalian tuh sama-sama salah. Balikin aja uangnya. Bener apa yang dibilang Hotman Paris. Kalau secara hukum uang itu resmi milik Agus, tapi kalau secara moral apa yang dilakukan Agus itu kurang terpuji. Balikin uangnya, kita cukup tahu aja. Tapi kalau ada apa-apa lagi nih, kita tutup kuping, kita gak usah bantu. Udah gitu aja udah. Jadi intinya kita sebagai orang yang ditolong harus tahu diri dan tahu terima kasih. Paham? Ada yang lagi viral, yaitu bocor percakapan antara Bang Denny Sumargo dan juga Farhad Abbas. Bagaimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bocornya pembicaraan antara Bang Denny Sumargo dan juga Farhad Abbas. Dalam hal ini saya tidak ingin cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan. Kenapa? Kita jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan atau mencap Bang Denny Sumargo. Kita harus melihat real story ke belakang. Awal muasal dari namanya donasi ya adalah berawal dari curhat Bang, tempatnya Bang Denny Sumargo. Dan Bang Denny Sumargo juga adalah orang yang paling banyak berperang dan berpartisipasi mendukung Mbak Novi. Itu yang saya lihat. Walaupun Bang Denny Sumargo tidak pernah menyampaikan hal tersebut, tetapi menurut penilaian saya, Bang Denny Sumargo banyak ikut berpartisipasi mensupport Mbak Novi. Kita menyikapinya jangan cepat-cepat mengambil suatu kesimpulan, karena terkadang untuk menangkap penjual minuman, untuk menangkap para peminum, terkadang kita harus juga ikut bagian menjadi peminum. Kadangkala juga
untuk menangkap bandar narkoba kita harus berpura-pura menjadi seorang pemakai. Itu yang saya tahu, dan saya tidak ingin terburu-buru mengambil suatu kesimpulan karena saya tahu bahwa Bang Denny Sumargo adalah orang yang baik, orang yang banyak ikut berpartisipasi mensupport ke Mbak Nov. Itu tanggapan dari saya, Faktual News 77. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silakan beri komentar. Sekian dari yang Fakir, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum. Nah itu ya, benar juga ya, saya memang belum berani menyimpulkan gitu. Tapi intinya bahwa kalau menurut positive thinking saya mengatakan, ya kembali lagi saya setuju tadi dengan pernyataannya Bang tadi ya, itu adalah salah satu teknik mungkin ya, satu cara. Tapi ini hanya spekulasi liar saya saja ya. Yang dimana memang kasus ini kayaknya sih sepertinya ya ini tidak mau dihentikan gitu ya. Terus dibuat suatu yang baru, suatu yang mengejutkan gitu ya. Sampai memang terjadi akhir mungkin di persidangan gitu. Statusnya Wang itu bagaimana, statusnya Tenopi, terus bagaimana Agus juga nanti. Setelah itu diputuskan mungkin ini akan berhenti. Tapi selama ini tidak akan diputuskan di persidangan, kasus ini akan terus bergulir ya, sampai nanti tidak ada satupun yang akan tertarik dengan kasus ini gitu. Nah sekarang diserahkan kepada netizen gitu. Apakah kasus ini memang masih menarik untuk kita bahas atau bagaimana begitu kan? Kita serahkan saja nanti kepada netizen. Semakin menarik sebetulnya, kita lanjutin. Masih bisa jadi tempat mediasi nanti. Baik. Kalau memang Mas Farhat butuh aku untuk itu, aku bersedia bantu. Siap. Kemudian aku akan pantau dari dua belah pihak. Itu. Iya. Baik Mas, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Farhat. Oke, salam buat keluarga, selamat jalan ke Korea, selamat, amin. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Oke, artinya saya meminta untuk Bang Densu ya tolong klarifikasi rekaman video yang sudah terlanjur tersebar. Kami dari tim hukum Novi Pratiwi ya hanya mengkopasnya karena kami mendapat dari banyak pihak. Saya hanya berbagi cerita video hari ini ya. Entah itu sebelum ke Korea atau sesudah ke Korea. Videonya baru tersiar kemarin dan sudah menjadi konsumsi publik. Apakah sengaja disebarkan oleh Farhat Abbas? Ya, apakah sengaja? Apakah untuk menarik simpati daripada netizen bahwa Densu dengan punya pengikut follower jutaan ini kembali mendukung beliau? Apakah tujuan daripada rekaman ini disebarkan untuk terus menyudutkan Novi Pratiwi? Saya minta untuk Densu ya untuk kembali mengklarifikasi percakapan Anda yang Anda menyampaikan kepada Farhat Abbas. Jangan direkam ya, jangan direkam ya. Ini tidak direkam maksudnya gitu ya, tidak direkam kan? Jujur sebagai orang hukum ya dari sisi hal-hal yang disampaikan tadi ada beberapa hal perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum yang dilakukan oleh Farhat Abbas. Salah satunya adalah melakukan investigasi dan mengambil data pribadi orang, baik itu tentang keuangan, itu melanggar undang-undang perlindungan data dan juga nomor WhatsApp ya, karena yang saya sudah dapat WhatsAppnya. Intinya seperti itu teman-teman, dan jujur bahwa saya sebagai orang yang tetap mengawal Novi Pratiwi sampai kasus ini selesai. Apabila ada percakapan di ruang-ruang kosong seperti ini, ya saya selalu siap ya berdiri untuk mengawal Novi Pratiwi sampai tuntas perkara ini. Saya akan terus berada dan saya tetap mengawal Novi Pratiwi sekalipun ya semua mereka ini kembali mendukung Farhat Abbas. Dan saya meminta buat Pak Kapolri jangan sampai ada keterlibatan institusi kepolisian dalam kasus ini. Ya, jangan sampai, karena hal ini ya tadi ada pernyataan mencatut nama kepolisian dan menjaminkan 1000% bahwa Novi akan tersangka. Artinya bahwa jangan sampai juga data-data pribadi orang ya kemudian diretas secara sepihak, termasuk bos kafe yang merekam video Novi Pratiwi pada saat mengunjungi kafenya ya. Dan itu saya mau berbagi bahwa dari rekaman tadi antara Densu dan Farhat, saya tidak menyalahkan Densunya, tetapi saya meminta kepada Densu tolong mengklarifikasi kenapa sampai apa yang Anda larang kepada Farhat Abbas ya, jangan rekam, kok terekam dan tersiar di publik ya. Jadi saya minta, karena hal ini saya mempertegas bahwa ini sangat menyudutkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini, sangat-sangat merendahkan Novi Pratiwi dalam percakapan ini. Artinya ada kesengajaan yang dilakukan oleh Farhat Abbas untuk menjatuhkan marwah dan harkat martabat dalam hal ini Novi Pratiwi ya. Jadi Bang Densu
ya Anda mungkin sengaja dipakai oleh Farhad karena Anda punya follower cukup banyak, dan saya lihat bahwa Anda memang melarang jalan rekam. Ya, kalau memang ucapan-ucapan saya dalam hal rekam ini saya tetap jaga, karena saya meminta untuk Anda mengklarifikasi rekam. Nah itu ya, kalaupun itu terjadi sebetulnya ya, kalaupun itu terjadi dan itu memang terjadi ya, rekaman itu gitu. Kita tahu sendirilah arahnya akan kemana begitu ya. Dan orang kan dalam menilai sesuatu kan terkadang di hari apa dia melihat ada kejanggalan, di sisi lain mungkin ada kebenaran, mungkin akan berbeda statementnya dari dua sudut pandang dan dari dua kesimpulan itu gitu ya. Tapi itu yang terjadi sebetulnya ya. Kita lanjutin. Efek setelah rekaman tersebut tersebar secara ilegal sungguh luar biasa, baik untuk yang bersangkutan maupun para netizen ya, sungguh luar biasa. Terlepas apapun yang disampaikan dalam percakapan tersebut, pastinya akan mempengaruhi kebatinan dan psikis masing-masing pihak. Entah ada yang merasa panik, merasa untuk mencari sebuah alasan, bahkan mencari sebuah jalan keluar. That's the point. Namun kita bisa melihat dengan jelas pula bagaimana respon publik terkait isi percakapan yang disebarkan secara ilegal. Kita bisa melihatnya dengan jelas bagaimana respon publik, baik secara personal ke masing-masing pihak yang berada dalam isi percakapan tersebut maupun untuk hal-hal lainnya. Ya. Namun yang menjadi persoalan utama adalah bukan soal isi percakapan, melainkan siapakah yang sudah melakukan perekaman secara ilegal dan siapakah yang sudah menyebarkan rekaman tersebut secara ilegal. Karena lagi-lagi aku ingatkan, dua hal tersebut ada konsekuensi hukum. Alright? Ulala. Gue udah denger juga rekaman ya antara Bang Densu dengan FA ya yang berseliweran di sosmed ya guys. Memang ya awalnya gue ngerasa kenapa nih Bang Densu gitu kan, apalagi ada menyebut soal ani-ani ya kalau nggak salah. Nah jadi ya guys, menurut gue ya setelah gue nonton nih hari ini live-nya Bang Densu, Tenovi sama Bang Geri gitu kan, akhirnya kan gue jadi jadi melek gitu ya, jadi melek bahwa sebenarnya percakapan itu tuh sebelum Bang Densu ke Korea katanya. Kenapa baru sekarang heboh? Ya kan? Nah itu sebenarnya oknum yang menyebarkan itu adalah oknum yang sangat-sangat jahat ya. Sangat-sangat jahat sih menurut gue.
Karena kan ya percakapan itu pertama udah Bang Densu bilang loh, ya udah Bang Densu bilang bahwa lu jangan ngerekam nih ya, jangan ngerekam. Oke lah misalnya Eva merekam, tapi ya yang menyebarkan ini jauh lebih jahat ya, yang menyebarkan ini jauh lebih jahat gitu. Entah apa motifnya ya, kita juga nggak tahu ya. Intinya setelah Bang Densu dan Tenovi dan Mas Gary live dalam satu room gitu kan, itu gue jadi melek sih. Memang Bang Densu sendiri pun udah minta maaf sih secara pribadi ke Tenovi gitu kan. Ya terlepas dari kehidupan pribadi Tenovinya seperti apa, ya itu adalah hak pribadinya Tenovi. Ya hak pribadinya Tenovi dan dia tidak merugikan siapapun gitu ya. Mau siapapun ya, mau siapapun jadi ani-ani pun gitu kan, itu tidak merugikan orang lain gitu ya. Gua nggak ngomongin soal Tenovinya ya. Justru itu guys, jangan mudah menghakimi orang, jangan gampang mengejat sesuatu gitu loh ya. Makanya kan gue kagak berkomentar apapun ya, gue tidak berkomentar apapun soal huru hara rekaman tersebut gitu loh. Sampai hari ini gue nonton sendiri live-nya Tenovi dengan Bang Densu dan Mas Gary gitu ya. Terlepas dari kehidupan siapapun ya, terlepas dari kehidupan siapapun, selama dia tidak merugikan orang lain, itu adalah tanggung jawab dia pribadi dengan Tuhannya, dengan kehidupannya ya. Kita tidak berhak untuk menghakimi itu ya guys. Jadi itu sebetulnya itulah yang terjadi gitu. Jadi saling menjatuhkan, saling memfitnah, saling mencemarkan nama baik gitu ya. Sehingga begitu lengkapnya kasus ini gitu. Sehingga kita jadikan sebagai Paduka Agus sebagai orang yang luar biasa begitu ya, yang bisa memperkisruh suasana senasional begitu ya, dan membuat para lawyer ini saling baku hantam sama teman kerabat dan satu tim gitu. Ini menjadi, tapi timbul dan pertanyaan juga sebetulnya, ini ada apa ini ya, kok semakin diginiin gitu ya. Apakah ini untuk menutup kasus yang lain? Tetap jaga persatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.